Apa sih? Tuh kan. Okay. What is the answer to this? What? Okay, let's try it. Okay, correct. Is there any difficult words which you have not known yet? Ada nggak kata-kata susah yang belum kalian tahu dari lirik lagu yang kalian sudah dengarkan hari ini? Oke, Nadira, what is it? Beyond. Beyond. Oke, let's see. Kita bisa langsung dari aplikasi ini. Apa sih arti dari Beyond? Apa sih arti dari Beyond itu? Oke. Let's see, what is it? Langsung jawabannya di sini adalah ada 3 ya. Luar, melampaui, dan seterusnya. Nadira, what do you think is the correct answer? The correct translation untuk kalimat ini? Walk beyond that line. Line itu apakah itu di luar garis, melampaui baris, atau seterusnya baris? Melampaui bisa, seterusnya juga bisa. Oke, sip. So I want you to have a little bit of practice. Kita bisa main-main game dikit ya. Sekarang coba buka LMS-nya. Dibuka dulu. Nah, tinggal di LMS. Guru, bisa dijelasin sedang mengajar apa biar ini guru jelasin. Kontennya semua mata pelajaran di dalam. Iya. Kalau di dalam LMS, Iya. itu ada. Jadi bisa banyak buat ada Semua pelajaran. Terima kasih. Sudah. Kelas berapa ini SMA-nya? Ini kelas 10 semuanya. Kelas 10 semuanya. Sudah berapa bulan pakainya? Kalau dari pakainya itu sekitar 1 bulanan. Sudah 1 bulan. Itu sekitar 1 bulanan. Sudah 1 bulan. Ya baru pikirin tadi. Ini tapi pakai seragam ini waktu saya datang aja kan tiap hari nggak seperti ini kan? Tidak, Pak. Pakai baju biasa ya. Ya, ada bajunya 8. Ada seragam olahraga, ada seragam batik, ada seragam sekolah SMA ada. Terima kasih ya, belajar yang baik semuanya. Ya, belajar. Tangan tuh. Kita kelep. Sudah ke laboratorium kita. Ini anak saya. Kamu umur berapa? Teruskan. Ya, kan kayak gitu. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News pemirsa bersama saya Pram Senjaya pemirsa, dan kali ini Presiden Prabowo Subianto kembali meluncurkan program Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
di mana program ini merupakan bagian dari Asta Cita Poin keempat yang menitik beratkan pada pembenahan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat miskin dan juga miskin ekstrim. Peluncuran kali ini pemirsa dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 9 Banjarbaru dan dihadiri sekitar 2.000 peserta, termasuk siswa dan guru dari berbagai daerah seperti Jakarta, Aceh, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan hingga Papua. Belajar yang baik ya semuanya. Senang jadi senang. Ketemu orang tua berapa kali? Setiap minggu. Bahkan tadi pemirsa kita lihat bersama-sama para siswa ini menampilkan sejumlah kegiatan mulai dari pidato multibahasa, ada juga dari paduan suara, hingga nantinya ada atraksi baris berbaris di hadapan Presiden. Ya pemirsa, tidak seorang diri pemirsa, Presiden juga didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam peluncuran Sekolah Rakyat ini pemirsa. Presiden di perpustakaan kami. Silakan Bapak. Mereka bisa akses ya. Buku yang ada di sana ya. Iya. Mereka bisa akses ya. Lewat online ya. Semua buku yang ada di Perpustakaan Nasional. Siswa kita yang Menang lomba nasional juara 3. Sudah mulai senang buku baca. Alhamdulillah sudah mulai. Ini ada di Iya. Pikirin sebelum waktunya kali Mas. Waktunya kali Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Mohon izin Bapak mau Iya. menjelaskan sedikit tentang keunggulan yang ada di sekolah. Iya. Yaitu mesin kehadiran kelas. Pihak BNI bekerjasama dengan pihak Kemensos Bapak. Saya dan jarak sekolah, makan siang, makan malam, sama dengan aplikasi yang itu. Ya, selain Menteri Sosial pemirsa, juga tadi kita lihat bersama-sama ada Seskap Febri Wijaya juga ikut menemani mendampingi Presiden meresmikan 166 sekolah rakyat pemirsa yang saat ini berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di mana sekolah rakyat ini menjadi strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan juga pemberdayaan keluarga. Dan menurut informasi kami dapatkan pemirsa, saat ini terdapat 166 sekolah rakyat rintisan dengan lebih dari 15.000 siswa yang ditargetkan berkembang menjadi 500 sekolah pada 2029 nanti. Untuk seluruh siswa pemirsa yang belajar di sekolah rakyat ini berasal dari keluarga desil 1 dan 2 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana proses penerimaannya tanpa seleksi akademik yang didukung juga dengan teknologi digital, kurikulum penguatan karakter, serta fasilitas laptop dan juga papan digital. Kalau tidak mengerti nggak apa-apa.
banyak guru, belajar banyak guru ya. Gak apa-apa. Di sini tempat kamu bertanya, ya. Ini beberapa hasil tadi anak-anak sudah melakukan pengukuran Pak. Mereka belajar sekarang apa? Pengukuran. Ya. Mekanika. Jadi pengukuran belajar. Ini kelas berapa? 1? Kelas 10 semua Bapak. Oke, siap kelas 10. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Selamat terima belajar kasih. semuanya. Siap Bapak, semangat kami. Terima kasih. Ya, pemirsa, saat ini Presiden Prabowo tengah mengunjungi sejumlah fasilitas dan kelas yang saat ini tengah BNI luar biasa lah. dilakukan kegiatan oleh para siswa di sana, Secara umum tapi BNI ada yang khusus. menunjukkan bahwa sekolah rakyat ini benar-benar memiliki teknologi yang sangat digital, pemirsa, didukung dengan kekuatan akademik, di mana kurikulum, penguatan karakter, serta fasilitas sejumlah fasilitas lainnya. Oke, apa nih minimap untuk mereka belajar perbankan ya? Literasi nih, literasi keuangan Pak. Pakai sampah dia manfaatnya sebagai nilai sampah yang bernilai nanti dia disimpang datangin Sampah. Bank sampah. Jadi tambang sampah bisa dijual di sini. Dia bawa. Melatih mereka lingkungan. Iya, iya. Ini sekarang ada orang tua sama siswa Pak. Ini kesenian. Ya, dalam sekolah rakyat ini juga pemirsa mementingkan kurikulum non-akademik, di mana pendekatan ini tidak hanya menekankan pada materi pelajaran inti saja, seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga nanti keterampilan hidup, life skill, dan juga karakter, kemudian juga kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan praktis yang dibutuhkan di luar sekolah nanti. kemudian standby situ ya. Iya. Dengan kurikulum ini pemirsa dilengkapi juga dengan pendidikan karakter untuk siswa, namun dari sekolah rakyat ini tidak merekrut guru pendidikan karakter, melainkan Kemensos ini dibantu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebab dengan kurikulum ini pemirsa dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di komunitas marginal, sesuatu yang selama ini sering menjadi lubang dalam pendidikan konvensional. Mangga dihirit buang bijinya. Melihat Pak Presiden yang gagah bijaksana, mudahan habis ini kami dibawa ke istana. Ke pasar lama menungkar kuini, jangan lupa menungkar mangga. Melihat kami nang liwar langkarnya, mudahan habis ini kami dibawai foto bersama. Ya pemirsa, tadi kita bersama-sama pemirsa dalam peluncuran sekolah rakyat ini di Banjarbaru. Para siswa juga ikut dilibatkan langsung pemirsa. Tadi kita bersama-sama para siswa dilibatkan untuk menampilkan kemampuan di luar belajar mengajar, seperti tadi memainkan alat musik khas Banjarbaru di Banjarmasin. Dan juga sejumlah paduan suara dengan tarian khasnya. Ya, hingga saat ini pemirsa, sekolah rakyat
telah beroperasi di 166 lokasi dengan daya tampung sebanyak 15.820 siswa yang terbagi dalam sekitar 638 rombongan belajar. Penyelenggara pendidikan tersebut didukung oleh 10.500 guru serta 4.442 tenaga pendidik. Pemerintah juga menargetkan 500 sekolah rakyat beroperasi hingga tahun 2029 atau akhir kepemimpinan Prabowo. Sementara momentum peluncuran nasional sekolah rakyat ini pada hari ini di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, di mana kegiatan ini mengusung tagline Cerdas Bersama, Tumbuh Setara dan dengan tema Peresmian 166 titik sekolah rakyat dan groundbreaking 104 sekolah rakyat permanen se-Indonesia dengan tajuk khusus Obor Mas Depan Menantang Dunia. Dalam peluncuran sekolah rakyat kali ini pemirsa, tadi kita bersama Presiden didampingi oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan juga ada para Menteri Kabinet Merah Putih dan stakeholder terkait akan melakukan peninjauan bangunan serta fasilitas sekolah. Dan menurut informasi juga nantinya Presiden juga akan direncanakan akan mengajar di sekolah rakyat. Ya pemirsa, seperti kita ketahui kalau sekolah rakyat ini adalah sebagai program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan sekolah rakyat ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan menjadi inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang nantinya karena ini bagian dari pengentasan kemiskinan, anaknya sekolah pemirsa, keluarga diberdayakan dan juga anaknya lulus, nantinya keluarga naik kelas dan menjadi berdaya. Pendirian sekolah rakyat ini pun dilatar belakangi oleh masih banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan. Dan menurut dari data Badan Pusat Statistik BPS, bahkan ini mencatat pemirsa, lebih dari 3 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah hingga berpotensi putus sekolah. Ya, pemirsa, Presiden kembali menyapa para siswa di Sekolah Rakyat 9 Banjarbaru, di mana para siswa yang merupakan berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2 ini dengan proses rekrutmen yang tidak menggunakan tes akademik, melainkan mengacu pada verifikasi langsung ke rumah calon siswa oleh pendamping di lapangan. Yang di mana asrama Om?
Bahkan pemirsa, pada awal masa semester pun setiap siswa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan. Bahkan yang menarik lagi, para siswa ini juga mengikuti talent DNA mapping untuk memetakan potensi dan bakat secara mendalam. Ya pemirsa, sekolah rakyat ini pun juga mengusung konsep sekolah berasrama atau boarding school. Jadi pemirsa, seluruh kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, asrama hingga peralatan sekolah pun ditanggung sepenuhnya oleh negara. Dengan konsep asrama ini pemirsa, dipilih ini untuk membentuk karakter siswa agar lebih mandiri, disiplin, dan juga memiliki keterampilan di samping memperoleh pendidikan akademik. Sekolah ini pun pemirsa memiliki keunggulan lain, yakni menggunakan kurikulum khusus dengan multi-entry, multi-exit, serta pendekatan individu, di mana sistem ini memungkinkan siswa masuk kapan saja dan belajar berdasarkan capaian masing-masing, bukan semata mengikuti kalender ajaran yang sama seperti sekolah pada umumnya. Dan tadi juga saya katakan adanya para siswa ini menjalani DNA talent mapping. Ini sebagai potensi dan bakatnya nanti secara mendalam diketahui, dan hasil pemetaan tersebut pemirsa menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan siswa selama proses belajar. Iya, terus diperbaiki ya. Semua sama. Iya, jawab. Tapi kalau makannya ya semua ini ya kalau ini Seperti ini. bukan karena ada kebenaran tidak. Ya Bapak, memang sudah jalan seperti ini. Karena cukup, memang sudah tempat makannya cukup. Ada di beberapa sekolah yang tidak mulai mengajar, alhamdulillah secara umum ya bisa dipenuhi alat minimalnya. Ya pemirsa, program sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan dilaksanakan juga melalui kerjasama lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Ya pemirsa, ada kembali di Breaking News.
di mana pada hari ini Presiden resmikan 166 sekolah rakyat. Sebar di 34 provinsi dan 130 kota, bahkan menembus wilayah tinggal terdepan sudah terkuat melalui dan sebagai rakyat dan masa depan Indonesia. Ya, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo meresmikan 166 sekolah rakyat yang saat ini berada di Banjarbaru, di mana ini merupakan berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan juga Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 166 sekolah rakyat ini tersebar di 34 provinsi. Lebih dari 15.000 siswa ini terdaftar di sekolah rakyat, pemirsa. Di mana peresmian tersebut ini bersama dengan groundbreaking 104 sekolah rakyat permanen se-Indonesia. Pemirsa, di mana targetnya sekolah rakyat ini akan mencapai 200 titik nantinya pada tahun 2027. Sampai saat ini, pemirsa, 164 dari 166 titik yang sudah aktif beroperasi, sebagaimana dikutip dari ini sudah beroperasi sejak tahun 2025. Pemirsa, di mana bisa kita ketahui bahwa fasilitas yang terdapat di sekolah rakyat ini yaitu ada pemetaan bakat dan juga keunggulan siswa. Selanjutnya ada pemeriksaan kompetensi dasar akademik, bahasa, matematika, dan literasi digital. Bisa kita lihat, pemirsa, bahwa saat ini Presiden Prabowo masih berada di lokasi peresmian dan masih menyapa sejumlah para tamu undangan yang tentunya sudah turut hadir di sana. Adapun peresmian dari 166 sekolah rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di SRT 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini didukung oleh beberapa bank, pemirsa. Pemirsa, 15.094 siswa terdaftar di sekolah-sekolah rakyat. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta tamu undangan yang kami hormati yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian 166 sekolah rakyat di 34 provinsi. Tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota, bahkan menembus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar hingga Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sekolah rakyat merupakan fondasi masa depan bangsa Indonesia. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan bersama doa yang akan dipimpin oleh Bapak M. Sobirin, Kepala Sekolah SRMA 36 Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin berdoa dalam tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, disilahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang baik ini kami bersyukur atas nikmat dan kesempatan untuk meresmikan 166 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya Allah, berkahilah langkah ini, jadikanlah sekolah rakyat sebagai jalan lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, sehat dan berdaya. Ya Allah, satukan hati kami dalam semangat kolaborasi agar program ini tepat sasaran dan benar-benar memuliakan mereka yang selama ini paling membutuhkan. Ya Allah, berkahilah Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pemimpin bangsa kami. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan bersama atraksi baris berbaris variasi persembahan siswa-siswi sekolah rakyat. Siap, gerak, kencang, depan, gerak, tegak, gerak, maju, jalan. Jalan di depan. Gerak. Henti.
Hadap kiri. Gerak. Kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Parade. Periksa kerapian. Siap. Periksa kerapian. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu jiwa, satu rangga merah putih jaya. Jiwa kami siap bakti, rangga kami desain diri untuk Indonesia. Selesai. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kami hadir untuk Indonesia. Siapa kita? Pelajar sekolah rakyat. Tampil mandiri wujudkan generasi. Siap bisa. Lanjutkan. Belajar kelompok pendidikan. Belajar Nusantara. Belajar Nusantara. Sejati tanpa tangguh tangan tulus ikhlas hati. Siap. Gerak. Siap. Sekolah Rakyat Indonesia. Kokoh pendidikan dan pengetahuan global. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai. NKRI ucap janji. Kami hadir, kami ada. Dari hati untuk semua. Semangat pagi Pancasila. Tangan mundur walau selangkah. Tekad kami seperti baja. Tangan goyah demi masa depan Indonesia. Maju, jalan. Indonesia benar yang baik. Cinta ayah ibu, hormati guru, rukun sama teman. Cinta tanah air, merdeka. Kembali ke tempat, kerjakan. Teruskan. Kepada Presiden Republik Indonesia, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Persliman 166 Sekolah Rakyat siap. Laksanakan. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Itu dia kolaborasi Sekolah Rakyat Kota Pasuruan bersama dengan SDNU, Muhammadiyah, Kristen Protestan, dan Hindu binaan Polres Pasuruan Kota, Polda, Jawa Timur. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sekolah Rakyat bertujuan memberikan pendidikan gratis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Rata-rata orang tua murid Sekolah Rakyat bekerja sebagai buruh informal. Namun, anak-anak ini menunjukkan prestasi dan keunikan yang beragam. Dengan ruang tumbuh dan pemetaan potensi yang tepat, Sekolah Rakyat menjadi wadah bagi mereka untuk berkembang. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun
minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya untuk negara keluarga asrama itu yang paling untuk tidak mampu, yang terpinter. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB, dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan, ada berapa calon peserta. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara. Naila akan punya masa depan yang baik. Kemiskinan melahirkan ketakutan, menggerogoti keberanian secara perlahan. Membuat mimpi terasa jauh, seperti cahaya meredup sebelum sempat terengkuh. Banyak anak tumbuh dengan langkah tertahan, sebab pendidikan menjadi beban yang sulit untuk digenggam. Namun harapan tak pernah benar-benar padam. Cahaya baru mulai menampakkan sinar. Sekolah rakyat hadir sebagai asa yang berpijar, menerangi jalan dan membuka kesempatan, menyinari langkah dengan penuh keberanian dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah rakyat memuliakan wong cilik, memungkinkan yang tidak mungkin, menjangkau yang belum terjangkau, membuka ruang belajar yang setara bagi semua. Pintu kini telah terbuka. Mimpi sudah kembali menemukan jalannya. Mempertemukan ilmu dengan para pencarinya. Sekolah rakyat. Cerdas bersama, tumbuh setara.
seorang anak yang hidup dengan ketakutan yang jarang dipahami orang. Nazril takut huruf. Setiap membuka buku, huruf-huruf seperti berlarian. Bagi Nazril, membaca bukan lagi pelajaran, melainkan beban yang menakutinya. Nazril lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang OB. Ibunya bekerja serabutan dari satu rumah ke rumah lain. Sampai suatu hari, Nazril masuk membaca masa depannya sendiri.